Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tutorial HD. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu game space yang support di semua Android. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, alangkah lebih baiknya kalian untuk mengeklik like, share, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Oke, jadi dalam video saya kali ini, saya akan kasih tahu game space yang support di semua Android. Supaya teman-teman semuanya mengerti tentang game space plus yang akan saya kasih tahu ini, kalian simak dulu video ini sampai selesai supaya kalian tahu dan paham tentang ada fitur apa saja di dalam game space plus dan apa kegunaan dari game space plus ini. Dan buat teman-teman yang masih bingung juga atau masih belum mengerti bagaimana cara mendownloadnya, kalian simak dulu video ini sampai selesai supaya kalian tahu bagaimana cara mendownload game turbo ataupun game space yang ada pada video saya. Untuk mengetahui ada fitur apa saja di dalam game space plus ini, kita langsung buka saja game space-nya. Oke, ini adalah tampilan awal dari game space plus yang support di semua Android. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba atau ingin menggunakan game space plus ini, kalian bisa langsung download saja link yang ada di deskripsi. Tulisannya itu link download, dan link ini tanpa password dan tanpa aplikasi lain. Dan untuk fitur-fitur yang ada di dalam game space plus ini cukup komplit ya. Seperti biasa, kita untuk menambahkan gamenya, kita harus klik icon plus yang berada di dalam game space plus ini. Lalu kalian tinggal pilih atau kalian checklist game mana saja atau game apa saja yang ingin kalian tambahkan ke dalam game space plus ini. Dan untuk di fitur atau menu lainnya itu, kalau kita ingin mengubah performa atau kita ingin merubah mode dalam in-game-nya itu, kita harus mengeklik icon energi yang di samping icon play atau icon yang seperti gambar roket itu ya. Di samping icon gambar roket itu adalah icon energi. Itu kita untuk bisa merubah contohnya kita bisa mengubah mode performa, kita bisa memblokir notifikasi, men-reject panggilan ataupun menolak panggilan. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini kita harus menggesernya terlebih dahulu yang di pojok kanan atas. Di situ untuk mengaktifkan mode atau fitur-fiturnya kita harus menggesernya dulu di pojok kanan atas. Jika kalian ingin menggunakan fitur ini, kalian harus menggesernya terlebih dahulu ya, atau untuk mengaktifkan fitur-fiturnya ya. Setelah kita sudah menggeser atau mengaktifkan fitur untuk merubah performa dan mereject panggilan atau memblokir notifikasi, di sini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya sesuai keinginan dan kemampuan HP kalian sendiri. Di sini ada 3 pilihan mode ya. Ada power saving, balance, dan performa yang paling tinggi ya. Jadi untuk power saving seperti biasa itu untuk menghemat baterai, balance itu standar atau seimbang ya, dan performa tinggi itu agak boros ke performa HP-nya atau baterainya. Untuk mengaktifkan fitur-fitur seperti reject panggilan, blokir notifikasi itu kita harus mengizinkan ya, pengizinan yang harus kita izinkan pada HP-nya itu sendiri supaya si performa ini itu dapat digunakan atau dapat berjalan dengan lancar setelah kita mengaktifkan atau mengizinkannya setelah kalian masuk ke pengaturan. Dan game space plus ini itu seperti game space pada umumnya atau seperti game turbo pada umumnya, kita bisa memblokir notifikasi dan menolak panggilan ataupun mereject panggilan pada saat kita bermain game. Setelah kalian menyeting atau ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam game space ini sesuai keinginan kalian atau sesuai kebutuhan dari pada saat
kalian bermain game. Untuk menonaktifkannya, kalian tinggal menggeser saja icon yang di pojok kanan atas ya. Kalian tinggal menggeser untuk menonaktifkan fitur-fitur ini pada saat kita sudah tidak bermain game atau kita sudah tidak membuka GameSpace Plus-nya lagi. Dan bukan hanya ada fitur ini saja di dalam GameSpace Plus ini. Jadi untuk di GameSpace Plus ini itu kita diberikan berbagai macam fitur ya. Contohnya kita bisa sambil merecord di dalam in-game, dan itu kita bisa mengatur atau kita bisa mengaktifkannya di mode atau di menu toolkit ya. Di situ ada pilihan ya. Di sini itu kita bisa mengaktifkan pop-up ya, terutama untuk akselerasi jaringan atau kita ingin membooster pada saat kita bermain game terasa lag. Kita tinggal mengklik Driggable Gaming Toolnya, lalu di situ akan keluar pop-up seperti kayak mau kita bisa membuka atau kita bisa mengatur kecepatan jaringan atau kita bisa membooster ya. Untuk mengaktifkannya kita harus menggeser ya. Seperti biasa, setelah kita menggeser kita harus mengizinkan dari pengaturan HP kita sendiri. Untuk mengaktifkannya itu Driggable Gaming Tool, kalian tinggal geser saja untuk supaya kita bisa pop up setelah kita klik icon Driggable Gaming Toolnya. Dan untuk di mode setelah kita mengaktifkan fitur-fitur yang Driggable Gaming Tool, Screen Recorder, dan file shortcut untuk di layar depan. Setelah itu di menu saver-nya itu kita tersedia setelah kita merecord di dalam in-game dan men-screenshot di in-game-nya, itu akan masuk ke menu saver, dan menu saver ini itu akan otomatis masuk juga ke dalam galeri kita sendiri. Buat teman-teman yang ingin mencoba atau ingin menggunakan GameSpace Plus ini, kalian bisa langsung download saja link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara mendownloadnya, kalian bisa langsung cek saja di deskripsi. Di situ tulisannya tutorial cara mendownload. Jadi buat kalian yang belum mengerti, kalian tinggal klik saja link tutorial cara mendownload dan kalian tonton videonya sampai selesai supaya kalian tahu bagaimana cara mendownload GameSpace Plus ini. Dan untuk mengetahui ada fitur apa saja di dalam pada saat kita bermain game, di sini kita sudah masuk ke dalam in-game-nya. Dan buat teman-teman yang masih belum mengerti tentang GameSpace Plus ini, kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jika teman-teman menanyakan tentang GameSpace Plus ini yang jawabannya ada di video, maka saya akan arahkan kalian ke dalam video. Jadi buat teman-teman yang bertanya di luar dari isi video ini, saya akan jawab. Dan kalian misalkan bertanyakan pertanyaan yang jawabannya ada di video, maka saya akan balasnya. Kalian tinggal tonton videonya sampai selesai. Untuk di menu Driggable Gaming Tool, yaitu untuk mempop up ya seperti ini ya, kita bisa men-screenshot, kita bisa record, dan kita bisa ngebooster performa di dalam in-game-nya. Untuk pada saat kita mengaktifkan Driggable Gaming Tool itu, ini adalah fungsinya. Dan di icon yang hijau itu untuk merecord. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you the next video. Bye bye.